Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Misyahida dari kelas 3B dengan NIM 2002-180, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pemetaan Sosial dengan dosen Bapak Muryali Esos MSP. Baiklah, langsung saja. Apa sih itu pemetaan sosial? Pemetaan sosial adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk menemukan dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut, baik itu mengenai kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa sih tujuan pemetaan sosial? Pemetaan sosial bertujuan untuk memahami dan mendapatkan gambaran utuh kondisi sosial masyarakat lokal. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan karena setiap masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda serta memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda pula, sehingga diperlukannya atau dilakukannya pemetaan sosial. Yang ketiga, apa manfaat pemetaan sosial? Manfaat pemetaan sosial salah satunya ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, pemetaan masalah sosial dan potensi atau sumber sosial yang merupakan bagian dari analisis situasi dan analisis kebutuhan untuk kegiatan penguatan. Yang kedua, pemetaan sosial sebagai gambaran dasar survei disajikan dalam bentuk struktur ruang atau daerah lebih komunikatif. Yang ketiga, pemantauan tentang perubahan tata ruang kondisi daerah suatu komunitas. Dan yang keempat, analisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan penguatan. Yang keempat, penggunaan pemetaan sosial. Pemetaan sosial digunakan untuk yang pertama, menampilkan data tata letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, etno-kelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang ditetapkan secara lokal dan menilai distribusi aset di seluruh kelompok sosial. Yang ketiga, mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh dan kekuasaan yang bermain. Dan yang kelima, pemetaan sosial digunakan untuk belajar tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut. Yang terakhir, langkah-langkah pemetaan sosial. Ada 5 langkah pemetaan sosial, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan objek analisis. Dalam memilih dan menentukan objek analisis, pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional. Dalam arti, realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikan sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi penunjang. Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi, maupun investigasi langsung di lapangan. Recek data atau informasi mutlak dilakukan untuk mengunci validitas data. Yang ketiga, identifikasi dan analisis masalah. Identifikasi dan analisis masalah ini merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variabel seperti keterikatan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komprehensif, diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek. Yang keempat, ada mengembangkan persepsi. Setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Pada tahap ini, akan muncul beberapa kemungkinan implikasi, konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut. Yang kelima, menarik kesimpulan. Pada tahap ini, telah diperoleh kesimpulan tentang akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, diuntungkan dan dirugikan akibat
yang dimunculkan secara politik, sosial dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Demikianlah video ini saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.